Ya, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al ayah. Yang saya hormati seluruh teman-teman jamaah Majelis Taklim Masjid Al Ikhlas Bukopines Parman yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali bisa dikumpulkan ya dan dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia yang di akhir pekan ini ya itu kita yang dipilih nih sama Allah nih untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis kecintaan Rasulullah, majelis yang orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan jaminan kemudahan untuk masuk ke pintu surganya Allah ya. Kalau Allah berkehendak seperti itu, ada aja jalan itu. Tadi Mbak Vera nih, Mbak Vera satu nih, niatnya pengen besuk temen, ya kan ya? Niatnya mau besuk temen, ngajakin Titin, Tin, kita besuk temen kita yuk. Ya, gue pengen ngaji. Gue ikut ngaji aja deh. Tuh, kalau Allah udah milih tuh ada aja tuh jalannya, akhirnya kita bisa hadir di sini. Gitu ya. Jadi bersyukurlah ketika kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, dalam kurung ilmu agama khususnya, maupun ilmu dunia yang bermanfaat buat umat, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan gampangkan, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Gitu. Segitu gampangnya masuk surga Pak Indra ya? Iya. Rasul yang bilang kalau kita pengen gampang masuk surga, datang aja ke majelis ilmu. Terus apa hubungannya datang ke majelis ilmu sama gampang masuk surga? Apa hubungannya? Hubungannya di hadis lain ketika Rasul menjelaskan, ya barang siapa yang hadir di majelis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lanjutin tuh. Dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu senantiasa akan dimohonkan ampunan, ya, diistighfarin tin. Oleh siapa? Oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yang ada di langit berarti bulan, matahari, bintang. Jadi bulan, matahari, bintang nih, begitu kita duduk, baca bismillah, ngaji, itu semua langsung istighfar sama Allah. Ya Allah, ampunin dosa-dosanya Titin. Ampunin dosa-dosanya Vera. Ampunin dosa-dosanya Uli. Senantiasa tuh kalimatnya. Jadi selama kita ngaji, selama itu seluruh makhluk yang ada di langit, bulan, matahari, dan bintang, itu beristighfar kepada Allah. Bintang ada berapa belas? Banget. Bintang tuh berapa ya bintang? Banyak gak? Banyak. Heksatriliun kalau kita baca di tanya sama Simbah tuh, Mbah Google, coba ketik deh berapa jumlah bintang di angkasa. Itu heksatriliun. Berapa banyak tuh? Berarti pagi ini nih sekian triliun istighfar naik ke langit Allah meminta ampunan untuk dosa-dosa kita yang ada di sini. Gimana tuh nggak digampangin masuk surga kalau begitu? Dosa kita dikit apa banyak? Banyak apa banyak banget? Tuh, dalam tuh banyak banget dosa kita. Iya kan? Bu Vera, Ibu, pengalaman Ibu nih selama hidup, kan pasti pernah beristighfar kan sama Allah. Dalam satu hari sanggup berapa ratus ribu kali istighfar sama Allah dalam sehari? Kayaknya aku maaf ya bukan aku ini. Jadi setiap aku kalau jalan saya lagi alhamdulillah. Oke, berapa? Belum sampai ribuan lah. Belum sampai ribuan. Oke.
Siapa yang pernah beristighfar dalam sehari sampai 100.000 kali? Istighfarnya bener ya, bukan ngejar target. Maksudnya ngejar target, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak jelas nih ngomong ini. Maksudnya istighfar yang bener tuh, astagfirullahaladzim. Gitu tuh. Sampai 100.000 kali. Ada yang sanggup nggak sehari? Nggak ada. Duduk di majelis ilmu, itu kita nggak baca istighfar, tapi bintang beristighfar kepada Allah, mohon agar dosa-dosa kita diampuni. Coba tuh. Triliunan tuh jumlah bintang. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Di bumi berarti ada apa? Ada pohon, ada batu, ada pasir, ada kalajengking, kucing, anjing. Ngomong anjingnya jangan kencang lihat ke saya. Anjing, anjing. Jangan gitu kan. Ya kan? Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa ma fihinna, dan semua yang ada di dalam bumi. Dalam air termasuk. Ikan masuk nggak ikan? Ikan masuk. Jadi semua jenis ikan hari ini beristighfar nih. Ya Allah, ampuni dosa-dosa airna. Semuanya ya Allah, kata ikan tuh. Ikan doang. Ikan aja jenisnya macam-macam. Ada ikan cupang, ada ikan barona, belum semut. Hitung aja berapa banyak. Ya kan? Sekarang bukan masalah jumlahnya nih. Kalau bicara banyak mungkin kita juga sering beristighfar kepada Allah. Apa beda istighfar kita dengan istighfarnya semut? Nah, apa? Siapa tadi namanya nih? Ismi ya, Ismi. Apa beda istighfar Mbak Ismi dengan istighfarnya bintang atau bulan? Bulan beristighfar, Mbak Ismi beristighfar. Bedanya apa? Nah, oke. Bedanya istighfar kita dengan istighfar bulan, bintang, matahari, pohon, ikan, semut, bedanya kita sama-sama mengucapkan istighfar dan status kita di mata Allah sama-sama makhluk. Betul nggak? Semut makhluk Allah bukan? Kita bintang makhluk Allah bukan? Kita bintang itu sering bermaksiat nggak sama Allah? Enggak. Semut enggak. Pernah baca berita gitu, seekor semut tertangkap berzinah dengan pasangan lainnya gitu. Ada. Jadi semut itu nggak ada maksiatnya. Kalau kucing ya emang binatang dia. Semut juga binatang. Artinya semua makhluk ciptaan Allah selain manusia itu nggak ada yang bermaksiat sama Allah. Apalagi bulan dan bintang. Kalau kita hari Senin tobat, Selasa kejadian lagi. Ramadan tobat, Zulqa'dah kejadian lagi. Kita beristighfar, tapi kita sering bermaksiat sama Allah. Jadi kualitas istighfar itu agak-agak diraguin gitu, Tin. Ini bener gak sih dia ampun, minta ampun nih gitu. Ya kan? Nah, sementara makhluk Allah yang lain itu benar-benar beristighfar dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Bayangin, kalau makhluk yang tidak pernah bermaksiat kemudian memohonkan ampun, kira-kira apa tuh kalau bahasa ininya tokcer nggak istighfar? Tokcer, makbul banget. Jadi duduk di majelis ilmu 2 jam, ini selama 2 jam diistighfarin sama semua makhluk. Gimana nggak bersih dosa kita? Gimana nggak digampangin masuk ke surga? Itu Rasul ngomong. Makanya kalau cuma puyeng-puyeng aja, datang deh ke majelis ilmu. Aduh, saya lagi pusing nih Pak Indra. Daripada di rumah, mendingan datang ke majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita lagi pusing, tinggal di rumah, kemungkinan meninggal bisa nggak? Bisa. Terus kalau lagi pusing ke majelis ilmu, kemungkinan meninggal di majelis ilmu bisa nggak? Bisa. Kira-kira kerenan mana meninggal di tempat tidur, rumah, sama meninggal di dalam keadaan sedang menuntut ilmu? Iya, kan gitu. Jadi kenapa ulama tuh semangat banget datang ke majelis ilmu? Ada yang 1 bulan jalan baru sampai ke majelis taklimnya. Ada yang berhari-hari jalan baru sampai. Itu karena mereka paham apa rahasia hadir di majelis ilmu. Salah satunya ampunan atau istighfar dari seluruh makhluk. Makanya kalau kita merasa dosa kita nih emang udah banyak banget deh, dan kita nggak mampu beristighfar dalam jumlah yang fantastis, hadir ke majelis ilmu itu jalan pintas. Itu ya.
Ya, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi sudah dibuka dengan basmalah ya, Pak. Insya Allah duduknya kita akan bernilai ibadah, ya. Dan sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan juga jika pagi ini ada sahabat kita, keluarga kita, atau guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka yang sakit dan yang merawatnya, agar mampu bersabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk teman-teman kita yang masih di jalan, semoga Allah lancarkan, sehatkan, bahagiakan, dan selamatkan perjalanannya. Yang harus berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya, diberikan hasil yang maksimal. Yang sedang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita juga doakan semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahannya. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, Mbak Vera, kita mohon kepada Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah gampangkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa berhaji, bisa berumroh ya dengan mabrur dan mabruroh bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Hari ini judul kajian kita marah atau sayang. Ya, dua kata yang berlawanan banget. Ya. Kalau kita berangkat ke pengajian nih, datang ke sini, teman-teman berangkat nih semuanya nih. Terus dalam perjalanan ke sini, teman-teman tahu kalau yang perempuan ya, yang perempuan dan bersuami, kita tahu kalau keberangkatan kita dalam keadaan suami kita lagi marah sama kita. Ko Devi jalan ke sini nih, Mas Arif itu lagi marah sama Ko Devi, dan Ko Devi tahu laki gue marah sama gue nih. Kita jalan ke sini, diizinin sih, tapi dia lagi marah gitu. Kira-kira gimana perasaan kita berjalan dalam keadaan kita paham ada orang yang marah sama kita? Nyaman nggak kira-kira perjalanan? Nggak ya, nggak nyaman ya. Mbak Ismi jalan ke sini, terus ibunya marah-marah di rumah tuh. Ya udah pergi sana kamu. Boleh diizinin, tapi dalam keadaan marah. Gimana perasaan Mbak Ismi? Enak nggak di perjalanan tuh? Nggak enak. Gitu kan ya. Sebaliknya, kalau kita jalan ke pengajian dan kita tahu persis suami kita ridho, ya udah silakan berangkat. Abang ridho pokoknya. Diongkosin lagi. Nih, pegangan. 2 juta cukup nggak? Cukup banget. 2 juta pegang. Kita berangkat dalam keadaan kita paham bahwa kita sedang disayang sama orang yang sayang banget sama kita. Rasanya gimana? Senang ya. Nah, mengetahui bahwa kita sedang disayang atau sedang dimarahin oleh pihak lain, itu akan mempengaruhi hati kita nggak? Sangat mempengaruhi. Kalau kita tahu bahwa kita sedang disayang, suasana hati kita jadi gimana? Jadi senang. Ngapa-ngapain enak nggak? Enak. Kan gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kita tahu banget kita lagi dimarahin, lagi dibenci dengan satu pihak, oh itu nggak enak banget rasanya. Nah, jadi memastikan, ini gue disayang apa lagi dibenci sini, itu jadi penting nggak teman-teman? Penting banget tuh, penting banget. Ya,
Yang lagi sakit siapa hari ini? Yang lagi sakit? Ada nggak? Yang hari ini lagi kurang sehat gitu? Kurang sehat. Akhirnya kurang sehat. Ya, biasanya kita kalau lagi sakit nih, dikasih sakit sama Allah, ya. Biasanya kan kadang-kadang kita ngerasa, wah Allah lagi marah nih kali sama saya nih, gitu. Ya, kita dikasih sakit. Atau kita lagi enak-enak usaha, lagi maju-majunya usaha gitu, tahu-tahu usaha kita bangkrut, brek aja gitu bangkrut. Allah marah nih sama saya nih, gitu kan ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Karena kita berpikir Allah lagi marah, akhirnya suasana hati kita enak nggak? Aduh nggak enak, serba salah, serba nggak enak. Karena kita merasa Allah lagi marah, gitu. Kan gitu. Nah, eh, perasaan itu, perasaan kita kepada Allah, Allah lagi marah sama saya nih, Allah lagi sayang sama saya nih, gitu. Itu bisa berubah-ubah tuh teman-teman. Ya, kadang kita merasa Allah lagi marah, kadang kita merasa Allah lagi sayang. Karena berubah-berubah, kita jadi bingung. Sebetulnya Allah sayang apa enggak sih sama kita? Allah ini lagi sayang apa lagi marah sih sama kita nih? Kan gitu kan ya? Iya. Nah, supaya kita nggak salah sangka sama Allah, maka kita perlu mengenal Allah dengan segala nama dan sifat-sifat yang melekat padanya. Tapi kenalnya bukan hanya sekadar kenal. Karena kalau sekadar kenal, saya yakin teman-teman kenallah Allah dengan nama-namanya. Kenal nggak kira-kira? Allah punya nama lain nggak? Apa misalnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa tuh artinya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nah, kenal kan? Dah. Apalagi? Ar-Rozak. Ar-Rozak apa artinya Ar-Rozak? Maha pemberi rezeki. Kan gitu, tahu tuh. Dah. Tapi kalau kita cuma kenal Allah dengan namanya saja, tapi nggak detail nih, dia pun tahu Ar-Rozak Maha pemberi rezeki, udah kenal doang. Ya, tapi begitu suami kita di PHK, kita langsung kaget. Ya Allah, besok kita makan apa nih? Kita nggak kenal tuh dengan Allah dengan nama Ar-Rozaknya, gitu. Kalau kita kenal bahwa Allah itu punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terus di satu waktu kita merasa Allah lagi marah sama kita nih, kita nggak kenal lagi tuh nama Allah berarti. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, dan kasih sayangnya Allah itu sifatnya sempurna, boleh. Sempurna. Allah Maha Pemberi rezeki pun sifat pemberi rezekinya Allah itu sempurna. Ya. Maksudnya sempurna gimana? Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan yang tidak satu paket dengan rezekinya. Ya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kenalannya yang dalam. Jangan cuma tahu namanya doang. Siapa namanya? Allah. Oh iya. Dah, jangan. Kita tahu namanya Allah, ada nama panggilan lain nggak? Oh ada. Panggilan lain saya Ar-Rahman. Panggilan lain saya Ar-Rozak. Kenapa dipanggil Ar-Rahman? Karena saya selalu sayang dengan hamba-hamba saya dan saya nggak pernah zalim dengan mereka. Kenapa dipanggil Ar-Rozak ya Allah? Karena tidak ada satupun makhluk yang saya ciptakan kecuali saya ciptakan satu paket dengan rezekinya. Gitu. Ya. Jadi kita harus kenalnya sampai begitu tuh. Kalau kita kenal lebih jauh dengan Rob kita, maka kita nggak akan ada rasa khawatir kepada Allah dengan kehidupan kita. Ya suami gue di PHK, tuh gimana ntar sekolah anak-anak nih? Kalau kita kenal Allah itu Ar-Rozak, itu hilang tuh rasa itu. Serius Londra? Iya beneran, bener-bener hilang. Tapi kalau kita nggak kenal sama Allah, sangat wajar kalau kita khawatir dengan rezeki kita besok makan apa. Wajar banget tuh. Kalau kita nggak kenal dengan Rob kita. Gitu ya. Contoh ya, bahwa semua nama dan sifat Allah itu sifatnya sempurna. Kita kenalan dengan Allah dari sisi Ar-Rozak dulu. Ar-Rozak artinya apa? Ar-Rozak Maha pemberi rezeki. Tadi saya sampaikan tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan yang tidak satu paket dengan rezekinya. Teman-teman tahu turop nggak? Turop. Nggak tahu turop ya? Kalau burung tahu burung.
Kalau anak burung, tahu? Nah, turok itu anak burung. Burung apa? Burung gagak. Turok itu anak burung. Burung apa? Burung gagak. Di satu daerah, anak burung gagak yang baru netes tuh disebutnya turok. Burung gagak Allah ciptakan dengan rezekinya nggak? Emaknya gagak ada rezekinya. Anaknya burung gagak ada rezekinya nggak? Ada. Waktu baru netes, tuh turok itu tuh, waktu baru netes, ada bulunya nggak? Ada bulunya, sayapnya ada? Belum ada. Masih masih merah tuh, masih kulitnya, bulunya masih halus banget. Belum ada bulu kayak emaknya, belum ada tuh. Sementara emaknya berbulu, bersayap. Jadi begitu netes, emaknya ngelihat anaknya, kok anak gue beda nih sama gue nih, gitu. Kita ada sayapnya, ini anak gue kenapa botak begini nih? Ibunya bingung tuh ngelihat anaknya kok beda fisiknya, physically beda dengan dia sebagai ibu. Akhirnya ditinggal sama ibu. Jadi anak gagak kalau baru netes itu cenderung akan ditinggal sama ibunya, karena ibunya merasa ini bukan anak gue nih, modelnya beda. Karena ditinggal ibunya pergi, terus siapa yang ngasih makan nih anak burung ntar? Ya kan? Gimana makanya tuh Pak Indra? Lihat ar-rozaknya Allah. Anak gagak yang baru netes, yang ditinggal pergi sama emaknya, itu Allah bikin badannya itu bau. Badan yang belum ada sayap itu Allah kasih menimbulkan bau, yang baunya itu mengundang serangga datang ke dia. Dia belum bisa terbang, bisa cuma cuit 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 begitu aja kan bisa. Tapi badannya mengeluarkan bau yang mengundang semut, serangga datang. Karena serangga datang dan dia belum bisa terbang, bisa nggak dia makan serangga itu? Jadi bisa. Rezeki bukan dari Allah tuh. Lihat ar-rozaknya Allah tuh kayak begitu. Dia makan tuh serangga, cap 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 cap. Makan terus serangga, akhirnya mulai tumbuh tuh bulunya. Mulai tumbuh bulu, akhirnya punya sayap. Setelah punya sayap, mirip nggak kayak ibunya? Mirip kayak ibunya. Ibunya datang lagi. Nah, ini anak gue nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini baru anak gue nih, kata emaknya nih. Ayo kita healing, jalan-jalan kata ibunya. Jalan terbang bareng. Ketika anak gagak itu sudah punya bulu, udah punya sayap dan bisa terbang, bau yang tadi muncul dalam tubuhnya hilang tuh teman-teman. Baunya hilang. Karena baunya hilang, kalau dia diam aja di sangkar, datang nggak serangga kira-kira? Enggak, udah gak ada bau yang mengundang serangga datang. Kalau dia diam doang, gak ada rezeki buat dia. Maka sayap yang Allah tumbuhkan itu secara Allah membuat dia bisa terbang, dan begitulah cara dia menjadi rezeki setelah fase dia menjadi turun. Lihat Allah tuh. Burung yang begitu aja dijamin rezekinya sama Allah. Masa sih kita yang sholat, yang baca Quran, gak dijamin rezekinya sama Allah? Makanya kalau kita kenal Allah dengan ar-rozaknya yang maha sempurna, maka kita nggak akan khawatir dengan rezeki kita. Selama kita mau keluar, selama kita mau berikhtiar. Hadisnya jelas tuh, ya, hadis Rasul tentang burung. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, waalaikumsalam warahmatullahi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, kemudian Allah pasti akan memberikan dia rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Gitu bunyi hadisnya. Burung pergi di waktu pagi, ya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang dan bisa memberi makan kepada anak-anaknya. Itu bunyi hadisnya. Jadi selama kita mau bertawakal, mau berikhtiar, ikhtiarnya apa? Keluar dari kandang, keluar dari rumah, seperti burung keluar dari sangkarnya, dari sarangnya, keluar dia. Maka Allah akan menjamin dia pulang dalam keadaan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Ah, laki gue udah setahun nganggur, Ndra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Laki gue udah setahun nganggur nih sejak di PHK. Kenapa setahun? Lama banget. Soalnya nggak ada kerjaan yang cocok. Oh, lihat. Perintah Allah disuruh keluar dari rumah atau suruh cari kerjaan yang cocok? Hah? Keluar dari rumah, perintahnya itu. Bukan cari kerjaan yang cocok. Keluar aja dari rumah. Kalau benar-benar bertawakal kepada Allah, lihat,
Burung yang nggak punya akal, yang nggak punya pengalaman aja, begitu netes ada nggak rezekinya? Ada. Masa sih kita yang punya otak, yang sholat, yang baca Quran, nggak dikasih rezeki sama Allah kalau kita mau berikhtiar? Keluar aja dulu dari rumah, keluar. Allah jamin tuh rezekinya seperti Allah menjamin rezeki seekor burung. Allah nggak bilang, tapi cari kerjanya harus yang sesuai dengan background kamu ya. Kalau anak teknik kerjanya harus ngutak-ngatik mesin. Enggak, keluar aja. Yang bikin suami kita nganggur setahun karena yang kita cari kerjaan yang cocok, yang matching dengan hati kita. Padahal kalau sarjana teknik lagi nganggur di rumah, pakai dasi rapi, pergi ke pasar, ngelihat emak-emak bawa belanjaan nih, kenapa tuh? Di blok A. Bu, boleh saya bantu bawain bu? Boleh nggak saya bantu bawain belanjaannya? Terserah ibu mau bayar berapa aja. Kira-kira dapat nggak rezeki? Dapat. Tapi ini bukan bidang saya Pak Indra. Kalau nggak nanya bidang, yang harus suruh keluar. Lo keluar, terus tawakal, ikhtiar. Pulang kenyang. Kita keluar nyari kerjaan yang cocok. Bukan itu perintahnya. Selama halal, sikat. Sikat artinya lakonin. Coba kalau ada sarjana teknik pakai dasi bajunya rapi, bantuin Titin lagi belanja. Bu Titin, saya lagi nganggur nih Bu, boleh nggak saya bantu belanja? Terserah ibu bayar berapa aja buat istri saya di rumah. Dikasih nggak kira-kira sama Bu Titin? Dikasih, apalagi ganteng. Wah ganteng. Anak kita masih sendiri kata Titin. Ini rapi amat itu tukang panggul. Anak kita di rumah lagi sendiri. Oh rezekinya bukan cuma duit, dapat duit, dapat mertua, dapat mantu, ntar ya itu gitu tuh. Itu ar-Razzaq. Jadi kalau kita kenal banget sama Allah, tidak akan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Kecuali kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal sama Allah, maka potensi kita marah, potensi kita kecewa, potensi kita suuzon sama Allah itu gede banget. Kalau kita nggak kenal sama Allah, potensi marahnya gede, potensi kecewanya gede. Sebaliknya, kalau kita kenal pakai banget, kenalnya dalam sama Allah nih, maka potensi kita marah, kecewa, suuzon itu bukan hanya berkurang, bahkan sampai di titik nol. Sampai-sampai kita nggak punya kesempatan untuk benci atau marah sama Allah. Kalau kenalnya pakai banget. Pertanyaannya, kita udah kenal belum nih sama Rob kita? Gitu. Udah belum teman-teman? Kita udah kenal belum nih sama Rob kita kira-kira? Dari mana tahunya kita udah kenal dan kita belum kenal sama Allah? Kira-kira apa indikasinya tuh apa sih? Iya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Mbak Rini udah kenal belum sih sama Allah? Cara jawabnya gimana? Dari mana kita tahu kita udah kenal dan kita belum kenal sama Allah? Indikasinya, kalau dalam menjalani kehidupan ini, kita sering kecewa, kita sering sedih, kita sering merasa Allah tuh nggak sayang sama kita, itu tanda atau indikator kita belum kenal banget dengan Allah. Kenal sih kenal, tapi belum kenal banget. Gitu. Gitu aja indikatornya. Tapi kalau hidup kita ini udah asik aja, pokoknya apapun takdir Allah kita terima dan kita santai aja. Itu ciri-ciri orang yang udah kenal dengan Rohnya. Allah akan masukkan rasa ketenangan dalam hatinya. Kita bikin analogi sederhana teman-teman. Kita bikin analogi sederhana. Titin dengan Vera ini teman SD dan teman SMP ya. Jadi kenalnya aja atau kenal bang? Kenal banget ya. Oke. Titin pergi belanja ke Tanah Abang sendiri. Tahu-tahu di tubit dari belakang. Ininya kenceng lagi nyubinya, sakit lagi. Sama orang yang Titin nggak kenal. Kira-kira gimana reaksi Titin? Marah. Habis marah, digebuk nggak? Maki-maki tuh. Habis marah, dimaki-maki. Habis dimaki-maki, mana pinggang lu sini gue cubit lagi. Kita balas kan gitu ya.
karena nggak kenal nih. Sekarang Titin belanja lagi. Tadi di blok A, sekarang di blok B. Dicubit lagi. Sakit juga nyubitnya. Begitu lihat ke belakang, Vera yang nyubit. Marah nggak? Iya. Wah, lu kira gue siapa? Nggak marah tuh, cuma begitu doang. Padahal sakit dicubit. Kira gue siapa? Sama siapa, Ra? Sendiri gue. Kita ngopi ya. Nih gue belanja dulu nih, habis ngopi. Habis belanja kita ngopi. Lihat. Yang pertama dicubit, dia marah-marah, dia maki-maki, bahkan dia pengen balas. Yang kedua dicubit juga, sama persis kejadiannya, tapi dia nggak marah. Ah lu, begitu doang tuh. Mungkin dipeluk lagi, kira gue siapa yang dipeluk tuh. Habis ini kita ngopi. Dicubit, malah ditraktir kopi, enak. Tuh nah. Padahal kejadiannya sama nggak? Yang bikin beda reaksi dari Titin, itu apa yang bikin beda? Yang satu dia kenal, yang satu dia nggak kenal. Gitu. Sama dalam dunia persahabatan cowok nih, laki-laki. Itu laki-laki kalau udah jadi sahabat kental, itu kalau nggak digaplok belum CS tuh namanya. Datang nih ke rumah temennya. Woi, kemana aja lo? Pak, gitu kenceng. Itu nggak ada marahnya tuh. Nggak marah dia. Padahal bunyi tuh, pak, gitu. Kok nggak marah sih? Dia paham. Tuh tabokan temennya bukan karena temennya lagi marah. Tapi ya begitulah dia kalau udah CS begitu tuh. Kan gitu ya. Ada orang lagi anak-anak ngopi dicentil dari belakang. Begitu dia, kira gue siapa lo? Nggak marah tuh. Padahal dicentil loh. Ada yang lagi ngerokok nih. Set, diambil aja sama temennya. Bisa, dimatiin, buang. Dibecandain gitu. Marah? Enggak. Nyebelin nggak padahal? Kenapa dia nggak marah? Dia tahu. Dia tahu siapa yang berbuat itu. Dan dia kenal, emang begitu gaya temen gue. Makin nyebelin, makin sayang tuh dia sama gue. Gitu loh. Ada lagi orang datang ke rumah temennya udah ganteng nih nak. Udah rapi, datang sahabatnya. Woi, mau kemana lo? Dia acak-acak gitu. Berantakan lagi kan? Berantakan lagi. Harus isir lagi. Tapi marah nggak dia? Enggak tuh. Biasa aja. Padahal rambutnya diacak-acak, palanya diunyeng-unyeng. Kok nggak marah ya? Kenapa nggak marah? Dia kenal sama yang melakukan itu. Karena dia kenal, dia paham ini bukan marah. Dia tuh begitu karena dia CS sama gue. Dia sayang tuh kalau begitu tuh berarti dia sayang. Jelas nggak teman-teman? Ya. Jadi kenal dengan pelaku itu sangat berpengaruh terhadap reaksi kita. Kejadiannya sama, reaksinya bisa berbeda total. Yang satu kita marah-marah, kita maki-maki, bahkan cenderung pengen kita balas. Tapi kejadian yang lain, kita malah nggak marah, malah kita traktir kopi itu. Sebabnya cuma satu, apa? Yang satu kita kenal, yang satu lagi kita nggak kenal. Begitulah kita dengan roh kita. Kalau kita kenal baik dengan Allah, sampai nama-namanya kita kenal dan konsekuensi dari nama-nama tersebut, maka kita akan kehilangan potensi marah, benci, kecewa, dan suuzon sama Allah. Kalau kenalnya benar. Tapi kalau kita nggak kenal, Allah cuma kasih sakit aja kita marah. Cuman Allah serempet aja mobil kita, kecewanya berhari-hari itu. Kalau kita nggak kenal sama Allah. Tapi kalau kita kenal sama Allah, mobil kita keserempet, yang nyerempet kabur, senyum tuh kita tuh. Oh enggak nih, Allah bukan lagi marah, Allah lagi sayang. Kok gitu? Gue kenal roh gue. Gitu. Jadi orang yang kenal dengan rohnya cenderung hidupnya itu damai aja hati. Karena dia yakin Allahnya itu nggak mungkin zolim sama dia. Tidak ada unsur kezoliman sedikit pun dari Allah atas setiap takdir yang Allah tentukan terjadi dalam kehidupan seorang manusia, meskipun takdir itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Silakan buka surat An-Nisa ayat 40. Buka itu dulu, kita berkenalan dengan Rabb kita nih. Surat 4 ayat 40. Tadi absen, mana absen? Yang belum absen ada nggak yang belum absen? Tolong angkat tangan dong yang belum absen. Yang cowok-cowok udah absen? Bapak? Belum? Belum ya? Tolong diedarin dong Pak ini.
An-Nisa ayat 40 ya. An-Nisa itu surat keempat. Siapa yang mau baca? Oh Dewi, udah ketemu? Iya, silakan kok. Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, tentu saja Allah akan lipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari itu. Sungguh Allah tidak akan menzolimi hambanya meskipun dengan tingkat kezoliman yang hanya sebesar zarah. Kata siapa? Allah yang bilang. Jadi Allah bilang, Tim, aku ini gak mungkin zolim loh sama kamu. Allah tuh yang bilang. Ya enggak? Beriman gak dengan ayat ini nih? Kita yakin gak dengan ayat ini? Bahwa Allah nggak mungkin zolim sama kita. Yakin apa enggak? Yakin. Yakin aja apa yakin pakai banget? Banget. Kalau kita yakin banget Allah nggak mungkin zolim sama kita, maka pada saat kita dikasih sakit, pada saat suami kita dirumahkan, pada saat bisnis kita diambrukin sama Allah, berarti Allah lagi zolim apa enggak sama kita? Enggak. Gitu dulu tuh. Ya. Oke. Sekarang ya, saya kasih lagi satu contoh yang akan membuat kita menjadi tenang menghadapi kehidupan kita. Siapa di sini yang masih punya anak, yang masih sekolah, yang masih suka dijemput kalau sekolah? Kelas berapa anaknya? Kelas 8. Suaranya lagi. Oke. Anaknya sampai kelas 8. Ya. Tiap hari dijemput. Satu hari dijemput nih sama dia nih. Siapa namanya? Kok ada Bi? Kok Melani jemput anaknya ke sekolahannya. Sampai di sekolah, sampai tuh anak-anak habis, anaknya nggak ada. Tanya sama satpamnya kan, Pak Satpam lihat anak saya nggak? Oh anak ibu, oh yang itu ya. Udah dijemput tadi Bu, sama siapa? Tahu tadi bapak-bapak jemput dia. Ada bapak-bapak jemput. Selama ini yang jemput ibu nih, Mbak Melani yang jemput. Tapi siang itu karena Mbak Melani agak telat datangnya, ternyata anaknya dijemput sama seorang laki-laki yang satpam juga nggak kenal. Udah nggak ada tuh anak. Gimana perasaan Mbak Melani? Bingung. Deg-degan nggak? Deg-degan. Udah, waduh anakku siapa yang jemput nih? Pak, ciri-ciri satpamnya, Pak Satpam, ciri-ciri yang jemput tuh gimana Pak? Pokoknya badannya gede, pakai baju koko Bu, mukanya kayak Cina dikit tuh. Ah itu mah laki saya tuh, kata dia tuh. Ya, ternyata suami yang jemput. Ya kan? Begitu dia yakin ternyata yang jemput itu adalah suaminya, rasa khawatir, rasa was-wasnya hilang apa enggak? Hah? Iya ditelepon nih, kan tadi saya bilang setelah dia yakin ternyata yang jemput itu suaminya kan ciri-cirinya orang gede, pakai baju koko, mukanya kayak Cina. Laki kita nih, kata dia gitu. Telepon dong. Ya, dia sama kamu ya? Iya, tadi kamu kan terlambat jadi apa jemput. Udah yakin tuh. Begitu yakin tenang nggak? Tenang. Kenapa jadi tenang? Iya, karena tahu anaknya ada di tangan siapa, kan tenang. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan Rob kita. Ya, kenalan pertama yang harus banget kita pahami tentang Rob kita ada di surat Asy-Syura surat ke-42 ayat yang ke-11. Asy-Syura ya, teman-teman yang bawa Quran silahkan dibuka Qurannya. Yang tidak bawa Quran karena satu dan lain hal di atas sudah ada tuh Qurannya. Ayatnya panjang, ya. Di antara ayat itu ada kalimat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Ada nggak? Ada. Apa tuh artinya laisa kamitslihi syai'? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Oke.
Ya, jadi kita lagi kenalan sama Rob kita. Kesan pertama, first impression ketika kita berkenalan dengan Allah, dengan Rob kita, bayangin Mbak Vera, ya, Mbak Rahmi, Mbak Uli, Mbak Opi, bayangin Allah memperkenalkan dirinya, Mbak Titin, Tin, kenalin Tin, saya Allah Tin. Laisa kamitslihi syai'. Anda beda ya Tin, dengan apapun Anda beda. Kita. Jelas nggak? Jadi waktu kita kenalan dengan Allah, kesan pertama yang Allah tinggalkan kepada kita bahwa Allah itu beda dari apapun. Jelas nggak? Itu kesan pertama tuh. Jadi mulai hari ini, ya, yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita simpan dalam benak kita bahwa Allah itu sama nggak sama kita? Enggak, beda banget. Dari mana kita tahu? Ini Allah yang bilang. Laisa kamitslihi syai'. Kenalkan saya Allah dan saya beda dengan apapun. Itu perkenalan kita pertama dengan Allah. Jelas Mbak Ismi? Jadi Allah sama nggak dengan Mbak Ismi? Beda. Allah sama nggak dengan Mas Arif? Beda. Jelas ya? Nah, kemudian hal-hal lain yang berkenaan dengan Rob kita itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Allah bilang, aku ini beda. Erika nanya, di mana bedanya ya Allah? Kan gitu. Kita nanya, di mana bedanya Allah sama kita? Oke. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani. Bunyi hadisnya, Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Ma maknahu. Apa tuh artinya? Baca yang kencang teman-teman. Yang kencang baca itu. Jika kurang gede kali ya? Serius nih. Ini kita cocokin sama umur aja deh. Ya. Iza apabila ahabballahu, Allah udah ahabba, Allah udah cinta kauman kepada suatu kaum atau kepada seseorang. Apabila Allah udah cinta sama Titin, Allah udah cinta sama Tiwi, Allah udah cinta sama Uli gitu. Iza ahabballahu kauman ibtalahum, maka Allah akan datangkan ujian terhadap kaum atau orang tersebut. Jelas nggak nih? Ini perkenalan kedua kita dengan Allah. Yang pertama tadi apa? Allah itu beda. Yang kedua, Allah itu kalau udah sayang sama kita, itu bukan kita jadi alam. Kita bukan dininaboboin sama Allah. Bukan dibikin sehat, terus usahanya maju, terus enggak. Allah kalau udah demen sama kita, justru fasilitas dunia kita dicabut sama Allah. Begitu gaya Allah kita tuh. Apa tuh fasilitas dunia? Kesehatan. Pernah nggak teman-teman merasa kesehatannya dicabut sama Allah? Pernah nggak merasa suaranya diambil sama Allah? Ngomong jadi padahal bulan kemarin bagus suaranya dia. Pak Indra gitu. Sekarang begini suaranya. Lagi dicabut nggak tuh nikmatnya sama Allah? Iya. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita merasa Allah lagi marah sama kita nih. Ya Allah, Allah marah kali sama gue ya, suara gue diambil nih. Tuh. Tapi begitu kita kenal, ternyata Rasul menjelaskan Allah itu kalau udah cinta sama seseorang, ibtalahum, Allah malah uji orang tersebut. Apa contohnya? Dibikin sakit tuh orang sama Allah. Jadi, kalau kita lagi dikasih sakit sama Allah, itu berarti Allah lagi marah atau Allah lagi sayang sama kita? Lagi sayang. Bukan cuma sayang, cinta. Iza ahabballah. Kalau Allah udah cinta, tuh.
Berarti Pok Melani nih hari ini lagi dicintai Allah atau lagi dimarahin sama Allah? Lagi dicintai. Astuti. Batuknya hilang, suaranya orang balik. Coba aja ngomong dia sekarang. Jelek banget sekarang suaranya tuh. Apa nih? Iya, suaranya lagi diambil sama Allah. Kalau nggak kenal sama Allah, Allah jahat banget sama saya. Begitu kenal, ya Allah. Berarti satu ruangan ini yang lagi dicintai, yang lagi disayang lebih oleh Allah, ya Melani sama Tuti. Yang lain ngaku gue juga sakit kalau, oh ya udah lu disayang juga berarti sama Allah gitu. Karena pengen disayang, akhirnya ngaku, ya gue juga sakit. Gue juga lagi sakit deh kalau gitu. Intinya teman-teman, ya dari hadis ini kita jadi kenal bahwa setiap kali kita ditarik kenikmatan dunia kita oleh Allah, entah kesehatan kita, entah rezeki kita, entah kebahagiaan kita dalam rumah tangga, itu bukan berarti Allah lagi marah, tapi justru Allah lagi sayang. Jelas nggak sampai di sini? Jelas ya? Terus kan teman-teman nanya, Ndra, kalau emang Allah sayang, kenapa Allah bikin gue jadi begini? Kalau Allah sayang, kenapa laki gue dirumahin? Apa jawaban Allah? Apa tim? Apa ya? Yang pertama tadi apa yang pertama? Kenalan pertama gitu. Iya, jadi kalau kita nanya, ya Allah, kalau emang Allah sayang, kenapa suami saya malah dirumahin? Jawaban Allah, kan gue beda. Cara gue beda. Gitu jawabannya. Bukan Allah ngomong, kita yang paham. Oh iya kan Allah beda ya. Jelas gak sama sini? Tuh. Kalau kita nggak kenal, kita jadi merasa lagi dimarahin sama Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita bukan lagi dimarahin nih. Justru Allah lagi sayang sama kita. Tadi kan di awal saya tanya, kalau Ko Devi berangkat ke pengajian dan tahu kalau Mas Arif lagi sayang banget sama Ko Devi, hati kita gimana rasanya? Seneng banget tuh. Jadi mulai hari ini, kalau tadinya kita berpikir Allah lagi marah, Allah jahat sama kita, mulai hari ini rubah paradigma itu. Setiap ada musibah itu pertanda Allah lagi sayang sama kita. Merubah paradigma itu membuat hati kita yang tadinya galau.com jadi senang. Gimana nggak senang? Allah bilang aku sayang sama kamu deh. Allah yang bilang nih, bukan Mas Arif. Aku sayang sama kamu Nina, yang bilang Allah. Ketika kebahagiaan dunia kita ditarik sama Allah, itu tanda Allah lagi cinta sama kita. Erika, saya tuh sayang sama kamu, kata Allah. Tapi kalau sayang kenapa begini ya Allah? Aku kan beda Erika. Gitu kata Allah tuh. Jelas nggak teman-teman? Jelas ya? Sip. Lanjut. Apalagi yang perlu kita kenal dari Rob kita? Kebaca nggak? Kekecilan. Oke. Kita kecilin lagi. Kita gedein. Kekecilan ya. Nah, segitu? Udah boleh? Ini kalau kita gedein lagi malu sama umur. Ayo. Baik kalau kelihatan. Oh. Mbak Uli, tolong baca Mbak Uli. Oh, nggak kelihatan juga. Ini yang jilbab kita siapa? Belakang-belakang. Sebelahnya Mbak Uli siapa namanya? Indri ya? Mbak Indri, tolong baca Mbak Indri. Yang muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan dilakukan kesalahannya. Bagaimana? Menggunakan daun-daun. Ya. Ini perkenalan berikutnya kita dengan Rob kita. According to penjelasan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya ada tuh bahasa Arabnya, kita baca terjemahannya. Setiap muslim, termasuk Mbak Indri ya. Kalau Mbak Indri kena musibah, kata Rasulullah nih, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit, dikasih pilek, dikasih meler, sakit mata, apapun deh. Setiap muslim yang terkena musibah atau penyakit, apa contoh musibah Erna? Banjir, dibohongin laki, iya,
dibohongin bini. Musibah bukan tuh? Musibah. Oh, Rasul bilang nih, setiap muslim yang terkena musibah, dimarahin dosen, dimarahin bos, dimarahin sama tamu. Kemarin saya habis ngisi di hotel Dafab Jaksa. Salah satu supervisornya habis dibentak-bentak, habis dikomplain sama tamu. Padahal yang salah Rumboy. Siapa supervisornya nih? Saya, Pak. Habis supervisor dimarahin. Yang salah Rumboy, yang dimarahin supervisornya. Dia bilang, maaf nih ya, bahasa jelek banget. Swag banget nih hari ini gue nih. Gitu. Bahasanya begitu. Musibah bukan itu? Musibah. Kalau nggak kenal sama Allah, dia merasa sial banget hari ini saya. Tapi kalau dia kenal dengan Allah, harusnya apa yang muncul dengan musibah tadi? Allah lagi sayang berarti ya. Gitu. Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau hal yang lainnya, pasti, lihat tuh. Ada kata pasti nggak? Pasti akan dihapuskan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi yang hari ini lagi dikasih sakit sama Allah, yang harus berubah tadi pertama apa? Kalau kita lagi dikasih sakit sama Allah, yang tadinya kita berpikir Allah lagi marah sama kita, mulai hari ini berubah nggak? Jadi apa? Sakit itu berarti Allah kita lagi disayang. Lebih dalam lagi dicintai oleh Allah. Apa lagi? Dihapuskan dosa atau kesalahan. Tuh. Sakit atau musibah. Ini di save nih teman-teman, direkam Mbak Indri. Setiap kali ada musibah atau penyakit atau hal apapun, itu pertanda satu, Allah lagi cinta sama kita. Yang kedua, bersamaan dengan musibah itu, Allah lagi ngapusin dosa-dosa kita, dan itu pasti. Allah pasti akan memaafkan kesalahan kita seperti pohon menggugurkan daunnya. Pasti itu. Tapi ada TNC-nya, term and condition. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa tuh syarat dan ketentuannya? Ketika musibah itu datang, ketika musibah itu terjadi, kita nggak boleh marah, nggak boleh nyalahin Allah. Apalagi mempertanyakan, ya Allah kenapa ini begini nih? Oh, itu yang nggak boleh. Kalau itu kita lakukan, maka musibah datang, dosa nggak dihapus. Nyebelin kan? Dapat musibah tapi nggak dihapus dosa, nyebelin nggak? Iya, jangan sampai tuh. Usahakan setiap ada musibah, maka musibah itu menjadi penghapus dosa kita. Caranya, jangan suuzon sama Allah. Ya Allah kenapa begini? Ya Allah kenapa gue? Teman-teman gue kok enggak? Ya kan? Kalau kita tanya, ya Allah kenapa? Dijawab nggak sama Allah, Mbak Dewi? Ya Allah kenapa saya? Ada suara, karena engkau telah berdosa, Dewi. Ada nggak kira-kira gitu? Nggak bakal. Mau nanya kayak apapun, nggak bakal dijawab sama Allah. Iya kan? Dalilnya Mbak Devi? Buka surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 23. Kenapa? Lihat ya, itu T dan C-nya ya. Term and condition. Apa istilahnya? Syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya tulisan TNC ini kecil atau gede biasanya? Kecil, di pojok cenderung nggak kelihatan. Sama nih. Musibah yang hadir dalam kehidupan kita itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita, dan itu pasti syarat dan ketentuan berlaku. Selama kita tidak mempertanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa gitu? Kenapa sekarang? Kenapa Bapak meninggal sekarang padahal besok ada yang mau wisuda? Jangan nanya begitu. Terima aja qadarullah wa masya'a. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, dan itu pasti yang terbaik. Jangan tanya kenapa sama Allah. Kenapa nggak boleh nanya? Surat 21 ayat 20.
Iya, ya. Ada ketemu belum? Ais yang baca Ais. Surat 21 ayat 23 Ais, baca Ais. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Dia Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Act-nya Allah, action-nya Allah itu nggak perlu dipertanyakan, kata Allah. Aku nih, kata Allah, dia Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Maka kalau teman-teman nanya, teman-teman nggak akan dijawab sama Allah. Karena Allah udah bikin barrier, lo jangan nanya ya. Lo jangan nanya dengan apa yang aku perbuat. Karena nanya pun nggak akan dijawab, Mbak Indri. Karena nggak akan dijawab, jadi enaknya kita nanya atau kita terima? Terima aja, kita nggak terima pun nggak akan dijawab, nggak akan merubah takdir kalau udah kejadian, betul nggak? Aku tidak ditanya dengan apa yang aku perbuat, tapi siapa yang ditanya? Kita yang ditanya. Apanya yang ditanya? Bagaimana respon kita menyikapi takdir Allah tersebut. Gitu. Jelas ya? Jelas teman-teman? Jelas, lanjut. Kita lanjut ya. Perkenalan kita selanjutnya dengan Allah yang memiliki 99 nama dan sifat-sifat yang lainnya. Ya, siapa yang mau baca? Silakan. Hah? Oh, kecil. Iya, nggak hitam ya warna ininya ya. Sebentar. Tunggu. Tunggu, sorry. Kebaca nggak, Tin? Coba teman-teman. Yang bawahnya aja langsung. Sesungguhnya Allah itu. Konsekuensinya ia akan masuk ke dalam surga. Sekarang bacanya dari atas. Nih, tunggu ya, sebentar. Nah, sekarang bacanya dari atas, Tin. Kebaca nggak sih itu? Aduh, kenapa jadi kecil begini ya? Yang sebelah sini deh, coba Diba. Stop, pelan-pelan ya. Barang siapa yang keyakinan ini berarti iman kan yakin kan? Barang siapa yang imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan sekedar iman nih ya, iman plus ilmu. Barang siapa yang keyakinannya kepada Allah disertai dengan ilmu dan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat yang ada pada Allah. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi dia berilmu dengan sifat Rahman dan Rohimnya Allah. Bukan cuma tahu, gue tahu Allah Ar-Rahman, gue tahu Allah Ar-Rahim, tapi nggak tahu gimana Ar-Rahmannya Allah. Oh, ternyata Allah kalau sayang itu malah ngasih ujian ya, gitu loh. Itu namanya beriman dan berilmu pengetahuan tentang Rahmannya Allah. Jelas nggak? Ulang ya, Diba ya. Barang siapa yang keyakinannya kepada Allah disertai dengan ilmu dan pengetahuan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya,
maka lihat, baca apa? Ia akan mampu Ia memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Dia akan mampu memahami sesuatu yang dipahami oleh orang lain. Oke, segitu dulu. Jadi kalau keimanan kita kepada Allah disertai plus dengan ilmu pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita akan dimampukan untuk paham terhadap sesuatu yang orang lain nggak paham. Jelas nggak? Kita tahu Allah ini Ar-Rahman dan kita tahu Rahmannya Allah itu ya begitu. Allah kalau udah Rahman, kita dipuji. Kita bisa ambil hikmahnya. Iya, orang lain nggak paham di mana baiknya Allah. Kita mau paham Allah baiknya. Kita akan memahami apa-apa yang orang lain tidak pahami. Satu. Yang kedua, kita akan bisa melihat Allah itu sayang di saat orang lain tidak melihat rasa itu. Lo lagi diuji, tapi lo lagi disiksa sama Allah kalau begitu. Dia bilang enggak, Allah lagi sayang sama gue. Dia bisa melihat, merasakan sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat dan orang lain tidak bisa rasakan. Itu kalau kita kenal dengan Allah, kenal nama-namanya, dan kita berilmu tentang nama-nama Allah. Kita bisa melihat hikmah dari satu kejadian yang orang lain tidak bisa melihat hikmah. Jelas nggak sampai situ? Jelas? Nah, sekarang baru hadisnya. Tiba, lanjut tiba. Sip. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Qudus dan sebagainya. Barang siapa yang kenal, barang siapa yang mengetahui, udah memahami. Jadi bukan cuma tahu Ar-Rahman, tapi dia paham apa tuh Ar-Rahman, bagaimana Ar-Rahmannya Allah, dan mengamalkan konsekuensinya. Artinya dia tahu Ar-Rahman dan konsekuensi dari Ar-Rahman itu apa? Kalau Allah udah sayang, kita diuji. Sampai titik itu tuh. Kalau kita tahu, kita paham, dan kita amalkan konsekuensi dari 99 nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, ia akan masuk surga, kata Rasulullah. Serius Pak Indra? Iya. Sebelum masuk surga di akhirat nanti, dia akan masuk dulu surga di dunia. Maksudnya apa Pak Devi? Ketenangan. Orang kalau tinggal di surga itu tenang nggak rasanya? Tenang. Jadi kalau kita kenal Allah itu Ar-Rahman dan kita tahu bagaimana cara Rahmannya Allah sama kita, waktu kita dikasih sakit, kita bukan lagi dimarahin sama Allah, tapi kita lagi disayang. Punya dan tahu rasa itu bikin tenang hati ya? Iya. Coba tanya sama Astuti yang sekarang lagi dikasih sakit sama Allah. Tanya sama Mbak Melani. Kalau tadinya jengkel, kesel, sakit dibulin banget, begitu udah paham begini, kira-kira apa yang muncul sekarang nih? Allah lagi apa tuh? Ya Allah. Bayangin Tuti dapat broadcast dari Allah langsung. Tut, lo lagi gue sayang nih. Mbak Melani, Allah lagi sayang sama Mbak Melani. Ada broadcast itu dari Allah. Kira-kira gimana perasaan kita? Melayang-layang, kurang darah soalnya, jadi dia melayang. Apa? Iya, plot number 9 langsung terbang. Dan rasa itu nggak dirasain sama orang-orang yang sakit, yang nggak kenal dengan sifat Allah ini. Gitu loh maksudnya. Iya kan? Orang sakit, tapi dia nggak kenal Allah. Dia nggak tahu kalau Allah sayang tuh malah ngasih penyakit. Oh, dia nggak bisa merasakan itu yang dirasakan oleh Tuti dan Melani hari ini. Oh, Tuti sama Melani ngerasainnya beda sih, karena dia kenal Allah, dia paham dan dia tahu konsekuensi dari nama-nama Allah itu, gitu. Sehingga dia dimampukan melihat apa-apa yang tidak bisa orang lain lihat. Dimampukan untuk merasakan apa-apa yang orang lain tidak rasakan. Sampai di titik dia bisa melihat Allah di saat orang lain tidak melihat Allah atas penyakitnya itu. Sampai di titik itu tuh.
Udah, sekarang ini. Nih, lanjut. Kita kenalan lagi sama Allah. Tiadalah seorang muslim yang ditimpa musibah dalam bentuk kecapean, rasa sakit, kesulitan, kesedihan, gangguan, dan kecemasan, melainkan Allah menghapuskan darinya segala kesalahan dan dosa, hingga duri yang menusuknya juga menjadi penghapus dosa. Iya. Aduh, capek banget nih kerja seharian nih. Oh, itu udah ngampuni dosa. Pulang ngajar, capek banget. Pulang cari nafkah suami nih. Atau ibu-ibu yang kerja juga pulang ke rumah capek badan rasanya. Itu rasa capek itu menggugurkan dosa ternyata. Nggak ada yang digratisin gitu Mbak Dina sama Allah. Semua rasa perih yang kita rasakan itu nggak ada yang digratisin. Semuanya dihargain sama Allah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Iya, segala bentuk kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Jadi Allah tuh sangat menghargai semua kehidupan kita. Sampai rasa capek, rasa kesel kita aja dihargai sama Allah. Apa harganya? Dihapuskannya dosa-dosa kita. Catatannya apa? Jangan tanya sama Allah kenapa. Dah, oke, paham ya? Tadi setelah kita mengenal Allah dengan beberapa sifatnya dan hadis-hadis penjelasannya, akhirnya sekarang Mbak Melani dan Astuti itu bisa merasakan bahwa saat ini Allah lagi sayang sama mereka. Yang rasa itu tidak didapat oleh orang lain yang juga sakit tapi nggak kenal dengan sifat Allah tadi. Betul nggak? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan perkenalan kita dengan Allah. Ya, lewat surat Al-An'am surat ke-6 ayat 103. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Nah, ini boleh tolong baca? Kelihatan nggak? Dia tidak dapat dicapai dan dia dapat melihat dan dialah yang Ya, coba lihat di Qurannya sekarang. Terjemahannya ada yang beda dikit aja. Silakan. Pada ini. 6103. Ada yang beda. dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ada kata-katanya kan? Ya. Dia, Allah itu nggak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Mata yang mana? Dari ini mata ini. Mata fisik nih, mata ini. Apa bahasa Arabnya mata? Ainun. Ya kan? Ayatnya ainun atau bahasa absor. Absor ya. La tudrikuhul absor. Dia Allah nggak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Absor itu bukan mata ini loh. Kalau ini ainun. Absor itu mata batin, akal, pemahaman, dan sebagainya. Allah nggak bisa dilihat dengan mata ainun, tapi Allah bisa dilihat dengan mata batin. Gitu maksudnya. Mata hati. Jelas nggak? Ya, jadi kalau mau melihat Allah, yang mesti kita aktifkan mata kita atau hati kita? Hati ini absor. Oke, jelas ya. Pertanyaannya, setiap kita dikasih hati nggak sama Allah? Nah, kita punya hati semua kan? Tapi, apakah setiap orang yang ditimpa musibah bisa melihat Allah di balik musibah itu? Enggak. Apakah setiap orang yang sakit merasa disayang Allah? Enggak.
Siapa orang yang dikasih sakit terus dia merasa Allah lagi sayang sama dia, bukan Allah lagi marah? Orang yang kenal dengan Robnya dan segala konsekuensi dari nama dan sifat-sifat Allah. Siapa contohnya? Nabi siapa? Nabi Ayub contohnya. Oke, silakan teman-teman buka surat Al-Anbiya ayat 83. (21) ayat 83. Mbak Rini ini kebaca nggak Mbak Rini? Boleh tolong bantu baca? Tolong dong mic-nya dong, maaf Pak ini. Mic-nya tolong di oper dong. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia meniru rohnya. Ya rohku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah roh yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ya, stop. 83 dulu ya. Teman-teman tahu Nabi Ayub kisahnya? Tahu. Apa tuh? Dikasih sakit sama Allah. Sakit apa? Pusing atau migran? Migran. Koreng. Korengan doang. Iya. Kudisnya sampai bau. Udah bau terus berlobang. Udah berlobang terus belatungan. Ya. Jadi Nabi Ayub dikasih penyakit kulit yang penyakitnya bukan panu, bukan korengan doang. Kusta yang sampai membuat kulitnya berlubang dan setiap lubang ada uletnya. Kalau penyakit itu menimpa kita, kira-kira bisa nggak kita meyakini Allah lagi sayang nih sama gue? Gitu. Bisa nggak Mbak Isri? Ini lubang nih, ada belatunnya nih. Allah lagi sayang nih sama gue nih. Kira-kira bisa nggak kita begitu kira-kira nih? Nggak tahu deh ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gitu. Bukan suuzon. Ya kan? Lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih penyakit kulit yang kayak begitu tuh penyakitnya, yang membuat istrinya ninggalin dia, anak-anaknya pun ninggalin dia. Jadi udah banyak penyakit, rumah tangganya berantakan. Jelas ya? Lihat apa yang keluar dari lisan Nabi Ayub kepada rohnya ketika Allah uji dengan ujian yang begitu model. Lihat. Ya Robku, kata Nabi Ayub. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rob yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Yang dirasain Nabi Ayub, Allah lagi sayang banget sama dia. Ada kalimat kecewa di sini. Ada kalimat-kalimat kenapa? Mempertanyakan. Enggak. Itu sakit yang kayak begitu yang membuat rumah tangganya berantakan. Yang dirasain Nabi Ayub, Allah lagi sayang banget sama dia. Di antara semua yang sayang, Allah paling sayang sama saya. Ini rasa ini kan nggak bisa muncul kepada setiap orang. Ya kan? Saya aja baca terjemahan ini bingung apa hubungannya gitu. Soalnya di sakit kan saya tahu tuh ini sakit-sakit kan bisa nabi-nabi gitu kan. Tapi kenapa malah doanya sayang gitu loh? Padahal kan dia lagi sakit gitu kan. Kamu kan sembuhin aku ya Allah. Harusnya gitu kan? Iya. Lihat tuh. Nabi Ayub melihat rahmannya Allah dalam sakit dan musibah yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Dan rasa ini gak dirasain sama semua orang. Makanya tadi itu sih kan, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dengan ilmu, dia cuma bukan cuma beriman tapi berilmu, dan dia paham konsekuensi dari nama-nama itu, dia bakal masuk surga. Hidupnya bakal adem. Seadem Nabi Ayub ketika diuji sama Allah dengan ujian yang maha dahsyat tadi. Anteng aja Nabi Ayub.
Iya kan? Iya. Begitulah orang yang kenal dengan rohnya. Diunyeng-unyeng dia mah nyantai aja. Diunyeng-unyeng palanya nih. Oh lo kira gue siapa? Segitu doang tuh. Oh ini mah Allah. Oh ini pasti yang terbaik. Selesai. Karena yang dilihat selalu Allah. Jadi Nabi Ayub nggak ngelihat penyakitnya. Kalaupun dia ngelihat bulat di lubang-lubang kulitnya itu, yang dia rasakan orang lagi sayang sama dia. Kok bisa ya? Kayaknya aku nggak bisa begitu lah. Saya belum sampai di level itu deh kayaknya. Mungkin hati kita berpikir begitu. Maka kalau kita belum mampu melihat Allah di balik musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, ini jawabannya. Silahkan teman-teman pergi ke pengaturan, ke settingan, cari hati teman-teman, kemudian klik hati teman-teman dari off menjadi on. Punya hati nggak pada? Punya. Udah di onin atau belum? Atau masih pengaturan pabrik dari lahir? Dikasih hati semuanya nih. Itu kan pengaturan pabrik kan? Kita kalau beli HP di setting nggak? Fontnya kita ganti yang gedean, biar nggak pakai kacamata. Jenis fontnya kita atur, nada dering kita atur. Kan diatur dulu. Habis diatur, di save jangan lupa. Supaya dia nggak berubah. Sama, ketika kita belum dimampukan melihat Allah dalam satu kejadian, besar kemungkinan kita lupa mengatur hati kita dari off ke on. Masih pengaturan pabrik. Jadi Allah dikasih, belum kita utak-atik tuh. Udah setengah abad dikasih, belum diapa-apain tuh hati. Didiemin aja. Nabi Ayub di-onin tuh hatinya. Jadi yang kelihatan Allah, bukan penyakit yang nyebelin. Yang dilihat Allah Maha Penyayang. Bukan Allah lagi marah. Marah apa sayang sih? Gitu loh. Judul kajian kita. Nabi Ayub melihat Allah Maha Penyayang saat dia diberikan penyakit yang kayak begitu. Begitupun Siti Asiyah istri Fir'aun. Asiyah nikah sama Fir'aun. Fir'aun itu seorang laki-laki, seorang raja yang hobinya ngebunuhin bayi laki-laki. Kebayang nggak, Pauli? Kebayang nggak kita punya suami, terus hobi suami kita ngebunuhin anak gitu. Asal ada bayi dia bunuh, bayi laki-laki dia bunuh, itu hobi suami kita. Gimana kira-kira Mbak Ismi kalau punya suami kayak begitu? Nyaman nggak? Aduh, nggak kepikiran kayak apa rasanya ya. Dan Asiyah punya tuh. Siti Asiyah, bukan Aisyah ya. Siti Asiyah tuh istrinya Fir'aun. Asiyah punya suami, namanya Fir'aun. Hobinya ngebunuhin bayi laki-laki. Dan dia suaminya Asiyah. Kira-kira gimana sih? Nyaman nggak kira-kira punya suami kayak gitu? Nggak ada nyaman-nyamannya. Nggak ada nyaman-nyamannya. Pernah dengar Asiyah gugat cerai Fir'aun? Nggak pernah. Padahal suaminya nyebelin nggak? Saben hari nyebelin. Kalau suami ibu-ibu nyebelinnya tiap hari nggak? Apa tiap minggu? Senyebel-nyebelin suami ibu masih ada baik-baiknya. Biarkan sebulan sekali gitu baiknya. Transfer doang udah selesai. Tapi masih ada baiknya. Fir'aun nggak ada baik-baiknya. Tapi Asiyah mampu stay bertahan berdampingan dengan Fir'aun. Kenapa? Karena yang Asiyah lihat bukan Fir'aun. Asiyah selalu melihat Allah setiap suaminya nyebelin. Setiap Fir'aun nyebelin yang Asiyah lihat, sorry. Ini kalau gue sabar, sorga nih urusan. Gitu. Setiap suaminya naruh anduk basah di kasur, sorga lagi aja nih. Sorga. Kalau hatinya off, kamu tuh ya, udah berapa kali mama ngomong coba. Nyebelin tuh. Tapi yang istri yang hatinya on, ketika suaminya nggak berubah-berubah dengan nasihat atau apa yang dia bilangin, dia nggak akan begitu lagi. Yang dia lihat, gue harus sabar. Kalau gue bisa sabar berarti sorga nih. Jadi setiap suaminya buang untung di pot bunga kesayangan kita,
setiap suaminya naruh anduk basah di kasur kita, yang muncul di hati sorge nih kalau gue sabar. Jadi nggak kelihatan suami yang nyebelin, yang kelihatan sorga. Makanya Allah bilang ala bizikrillah tatmainnul qulub, surat 13 ayat 28. Bukan surat 13 ayat 28. Ini cara hidupin hati kita nih, cara bikin hati kita menjadi firm. Ingat surat 13 ayat 28. Hati, kalau baca hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi kalau hati kita pengen tentram, hati kita pengen damai, yang kita ingat musibahnya atau Allahnya? Allahnya. Apanya Allah yang kita ingat? Gaya Allah beda. Musibah itu penghapus dosa. Musibah itu tanda Allah sayang. Gitu. Suami yang nyebelin musibah bukan? Musibah. Pada saat suami kita nyebelin, Allah lagi sayang sama kita. Gitu. Jelas kan? Kalau pengen tenang, yang banyak diingat Allah, bukan musibahnya. Tapi gue nggak bisa ingat Allah, yang keingetan musibahnya dulu. Hati kita mati berarti. Coba deh ke pengaturan onin. Oke, kalau di pengajian gue inget tapi kalau di rumah gue lupa lagi tuh. Berarti abis di onin, kita lupa nge-save. Jelas kan ya? Ini udah on nih sekarang nih, udah on belum sekarang nih? Kan diingetin, inget kan? Oke deh, mulai sekarang kalau ada musibah yang gue ingat Allah nih. Jadi Allah bukan musibahnya. On nih sekarang, jangan lupa di save. Biar sampai di rumah tetap on dia. Karena kalau kita gak save, kita cuma adem di sini nih. Entah sampai rumah kita sewot lagi ngelihat suami yang nyebelin, ngelihat tetangga yang nyebelin, dan sebagainya. Ya, kemampuan melihat Allah di balik musibah atau di balik kejadian itu hanya bisa dilakukan kalau yang kita ingat itu Allah. Kalau hati kita on. Pernah kebangun malam-malam, Erna lagi tidur bangun di tengah malam jam 2, jam 3 pernah. Gara-gara apa nak? Mau pipis. Iya, Ismi pernah bangun malam-malam kebangun gara-gara apa? Jangan pipis juga. Haus. Ya. Lagi tidur nih, orang lagi tidur kan ngapain minum lagi tidur? Itu Allah bisa aja bikin orang tidur kehausan. Kehausan bangun. Habis bangun minum, begitu minum lihat jam. Ya Allah, 1:30 nyebelin banget nih aus nih. Bagian anak tidur dibikin aus, kan gitu tuh. Kalau hati kita mati, kebangun jam 2 pagi karena haus, itu jengkelin loh. Nyebelin. Pagi-pagi cerita deh sama temennya. Bedek banget tadi malam lagi tidur. Kenapa emangnya Ismi? Tahu kenapa, tahu aus aja gue, aus banget. Akhirnya gue minum. Terus ya udah gue tidur lagi. Nah, segitu aja tuh. Yang dia ingat kebangun tidur gara-gara aus itu nyebelin. Dah. Kenapa nyebelin? Karena dia nggak ingat Allah. Kalau orang yang hatinya on, ketika dia kebangun gara-gara haus, maka rasa haus itu yang dia lihat, Allah lagi baik sama saya nih. Satu rumah cuma saya yang dibikin haus sama Allah. Ternyata Allah bangunin saya dengan rasa haus ini karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada saya untuk curhat di waktu yang terbaik di sepertiga malam. Yang lain gak dikasih loh sama Allah. Allah baik banget sama saya nih. Ya Allah, makasih ya Allah, saya dibikin haus. Tuh. Beda gak responnya? Beda. Pengen pipis. Udah pipis, habis pipis tidur lagi.
Syukur-syukur bikin status dulu, tahajud bro, baru tidur. Ya boleh. Untung dengan dia bikin status, yang lain pada tahajud, dianya enggak apa-apa, masih bagus tuh. Paling enggak ada kebaikan di situ. Paginya Erna cerita sama Erika, gue bedek banget Erika, kenapa nak? Tadi malam lagi anak tidur, tuh gue kebelet pengen banget pipis. Erika nanya, laki lu pipis enggak? Enggak, gue doang. Tuh. Kebangun karena ingin pipis jadi nyebelin. Kenapa? Karena yang dilihat pengen pipisnya, nggak kelihatan Allah di kejadian itu. Kenapa nggak kelihatan Allah? Hatinya off. Orang yang hatinya on, kebelet pipis jam 2:30 pagi, langsung Allah tuh yang diingat. Allah baik banget. Serumah cuman kita doang nih yang dibikin kebelet. Betul nggak? Suami kita enggak, anak kita enggak. Hidup hati kita, Allah aja yang kelihatan di setiap kejadian yang nyebelin sekalipun. Dan itu yang dilakukan Nabi Ayub dan Asia. Dan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, pokoknya semua sahabat, itu hatinya tuh on semuanya. Dan mereka safe. Jadi mereka nggak punya suuzon, mereka nggak punya rasa benci sama Allah. Karena udah kenal banget. Allah nggak mungkin jahat sama saya. Apa ucapan Sayyidina Umar yang terkenal, aku nggak peduli besok pagi itu aku bangun dalam keadaan sehat atau sakit. Yang penting Allah ridho sama saya. Yang penting kita ridho dengan takdir Allah, aman. Bangun suara kita hilang nih. Tapi kita ridho nih. Allah ngampuni dosa saya. Aman. Umar nggak peduli. Saya nggak peduli besok pagi saya bangun dalam keadaan sehat atau sakit. Yang penting aku ridho sama Allah. Itu yang terbaik. Gitu. Coba bayangin kalau kita punya konsep hidup yang kayak begitu, kira-kira hidup kita enak nggak teman-teman? Enak banget. Karena yang kelihatan selalu Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah, hati kita jadi adem. Ini seru nih yang ini nih. Ini seru nih. Tadi belum yang ini ya. Tolong baca dong Erika. Erika kebaca nggak Kak? Serius. Kecil ya? Kecil ya? Pak Maimin kebaca Pak Maimin? Yang bawah yang paling bawah? Agak buruk. Bapak kebaca nggak Pak? Tolong Pak baca Pak. Tolong Pak baca. Yang bawah. Apabila telah banyak dosa seorang hamba dan dia tidak memiliki amalan yang menjadi hapusnya, Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan Kesedihan supaya dosanya terhapuskan. Hadis. Lihat nih betapa maha baiknya Allah sama kita. Ketika telah banyak dosa seorang hamba, jadi dosa kita udah numpuk nih, udah over limit. Ya, ketika telah banyak dosa seorang hamba dan dia gak punya amalan yang cukup untuk menghapus dosa-dosanya, dosanya 1.000.000, pahalanya cuma 100, kan ada spare 900 tuh. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengujinya dengan kesedihan. Dibikin apa aja sama Allah supaya hatinya nyesek, supaya dia sedih, supaya dia galau, supaya dia khawatir gitu. Dan sedih, galau, nyesek itu supaya dosanya terhapus. Lihat baiknya Allah sama kita. Amalan kita sedikit, dosa kita banyak banget. Kalau amalan kita nggak bisa menghapus dosa-dosa kita, Allah bikin kita sedih. Dan kesedihan kita itu ternyata cara Allah menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa tercover dengan pahala kita yang cuma sedikit. Kan baik banget berarti Allah. Betul kan? Iya, Allah ingin memastikan pada saat kita kembali kepada Allah nanti, kita kembali nggak bawa gembolan yang isinya dosa.
Bawa ransel kosong aja udah. Pulang sama Allah udah bersih semuanya. Karena kita selalu diberikan musibah sama Allah. Nah, musibah itu menjadi penghapus dosa. Kurang nih pahala kita, banyakkan dosanya, Allah bikin kita sedih. Apa aja cara Allah deh. Iya. Oh, rasanya hati gak enak banget hari ini nih. Tuh. Iya kan? Kan yang menguasai hati manusia siapa? Allah. Hati kita dalam genggaman Allah. Allah yang bikin hati kita tenang, hati kita gelisah. Itu Allah semua tuh yang atur. Jadi teman-teman sekarang nih, kalau teman-teman merasa sedih karena satu dan lain hal, jangan mikirin Allah lagi marah sama kita. Tapi yang kepikir apa? Berarti ini sinyal dosa kita udah berlebihan nih. Kalau hidup kita lagi di episode sedih, apapun penyebabnya, itu pertanda dosa kita udah kebanyakan. Dan rasa sedih itu cara Allah bikin balas, dihapus dosa-dosa kita. Terus kalau kita tahu dosa kita dihapus sama Allah, pasti dihapus nih. Tenang nggak kita? Tuh, tenang lagi kan? Jadi kita tahu Allah bukan lagi marah, tapi Allah lagi sayang sama kita. Ngerubah perasaan itu hanya akan terjadi ketika kita kenal dengan Rob kita. Kenal namanya dan konsekuensi dari nama tersebut. Jelas teman-teman? Jelas ya? Gimana? Sekarang udah kenal nggak sama Allah? Udah lebih kenal ya? Iya. Udah, kalau udah kenal sama Allah, oh Allah tuh begitu ya caranya. Ya udah. Insya Allah udah nggak ada galau-galauan deh. Yang penting yang diingat siapa tadi? Allah, jangan musibah. Kita dapat SMS dari laki kita nih. Laki kita lagi ke Semarang. Tahu tuh ngirim SMS, bahasanya nggak enak. Bilang ke Titin, kita lihat nih SMS laki gue nih. Apa coba maksud dia ngomong begini? Yang SMS suaminya, yang ditanya Titin. Tin, coba lu baca nih Tin. Apa yang dimaksud laki gue ngomong begini? Dia juga bingung. Iya kan? Ya lo tanya dong sama laki lo. Kalau kita yang terjemahin kan bisa beda penafsirannya. Iya nggak Tin? Itu setiap si istri bilang sama temennya, coba apa maksud laki gue ngomong gini nih? Sakit hati nggak dia? Kenapa sakit hati? Yang dia ingat ucapan suaminya, bukan Allah. Kan gitu. Kalau dia ingat, sorry aja nih. Ini nyebelin banget nih. Ini SMS lagi gue nyebelin banget nih. Terus yang dia ingat Allah, bahwa SMS yang nyebelin itu cara Allah ngapusin dosa-dosa tadi, udah adem. Udah selesai. Gitu. Sesimpel itu. Ini bukan tentang bisa atau nggak bisa. Enggak, gue nggak bisa, enggak. Monin hati gue bukan tentang bisa atau nggak bisa. Ini tentang mau apa enggak kita mengonkan hati kita sehingga kita bisa melihat Allah di setiap kejadian. Maka terakhir sebagai oleh-oleh kajian kita hari ini, ya, mulai hari ini setiap ada hal-hal yang menjengkelkan, yang nyebelin dalam kehidupan kita, jangan langsung direspon dulu. Tapi hadirkan pertanyaan dalam hati kita. Hadirkan nih, setiap ada sesuatu yang nyebelin, ya kan kita ngucap tuh dia, Subhanallah, gitu dari hati tuh ucapnya tuh, ya Subhanallah, ya Allah. Kita mengucapkan, setelah kita mengucapkan Subhanallah, batinkan dalam hati kita, ya nggak mungkin Allah bikin kejadian ini kalau nggak ada hikmah yang baik buat saya. Gitu. Ulang ya. Kita dibentak-bentak sama suami kita dan kita nggak salah nih, bener-bener nggak salah, yang salah dia. Tapi galakan dia. Kenapa galakan dia? Karena dia punya prinsip ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Pokoknya nggak bisa, gue yang benar. Nyebelin nggak tuh? Nyebelin banget tuh. Itu begitu kejadian begitu, nah jangan direspon dulu. Iya, cuekin aja. Hati kita main nih, hati kita onin dulu. Nggak mungkin
Allah bikin suami saya ngebentak-bentak saya pagi ini kalau nggak ada hikmah kebaikan buat saya. Itu yang kita batin. Pasti ada kebaikan buat saya. Apa kebaikannya? Sabar nih gue nih, sorge. Udah. Laki kita nyebelin, kita diem aja. Nggak usah dibalas lagi, nggak usah direspon lagi. Karena apa? Iya, suami akan tuman kalau begitu, memang benar. Suami akan kebiasaan kalau suaminya nggak ngaji. Iya nggak? Iya. Makanya suami perlu nggak diajak ngaji? Banget. Justru suami yang harus ngaji dulu karena dia sebagai pemimpin. Gitu. Selama suami kita nggak ikut ngaji, selama suami kita nggak satu frekuensi dengan kita, selama itu kita nggak akan enak menjalani rumah tangga. Beda aja FM sama SW. Aduh, ribet. Iya, kitanya FM, pasangan kita SW. Kan berebut suaranya. Tapi kalau sama-sama FM, yang satu 98,7, yang satu 98,5, beda dikit. Ya tetap ada ribut-ributnya, tapi cepat selesainya. Tinggal cek, nah pas nih, pas. Tapi kalau SW sama FM ribet banget tuh, nah. Iya. Lihat nih, bayangin suaminya nggak ngaji, istrinya ngaji. Ya, begitu suaminya marah-marah, istrinya tahu kan, istrinya diem aja, nggak ngerespon sama sekali, karena istrinya lagi ngebatin, nggak mungkin nggak ada hikmah di balik dia begini sama gue. Karena istrinya fokus ke situ, dia aja. Karena suaminya nggak ngaji, makin marah suaminya. Lu ya, suami ngomong diemin aja, bukannya direspon. Tuh, kita makin diem karena udah ngaji. Ribut kan? Makanya berumah tangga itu harus satu frekuensi. Beda frekuensi, selamat datang di ujian tanpa akhir. Tuh, dimaafin kita kemarin. Nikah itu adalah gerbang yang bernama ujian tanpa akhir. Yang ikut mabit ngerti insya Allah. Yang nggak ikut mabit ngerti juga kalau dikasih tahu. Gitu. Ya, ini yang bisa disampaikan dari materi kita hari ini. Marah apa sayang? Jadi kalau Allah mendatangkan musibah itu pertanda Allah sayang atau marah? Sayang. Bisa nggak semua orang memahami ini? Bisa. Bisa. Setiap ada musibah Allah sayang sama saya. Bisa. Caranya? Caranya gimana? Kenal Allah, terus apa lagi? Ingat Allahnya, terus iya, setting hati kita menjadi on. Setelah di onin, di save, jangan lupa. Kalau di save, itu terus yang akan terjadi nanti. Setiap ada kejadian, Allah lagi yang kita lihat, Allah lagi yang kita lihat. Janji Allah kalau kita mau sabar. Jelas teman-teman? Jelas ya? Nah, nih. Erika nggak kelihatan lagi. Dulu kayak di belakang sih Erika. Nih, siapa yang jilbab kita belakangnya Indri? Nah, siapa tuh namanya? Yasmin. Yasmin yang di Bogor apa Yasmin mana nih? Kan habis Yasmin kesini Bubulak tuh. Yasmin, iya. Apa? Alhamdulillah nggak kelihatan. Siapa lagi nggak kelihatan? Serius nggak kelihatan ya? Dikit aja ya. Malah dikecilin. Mbak Nina, baca nggak Mbak Nina? Semuanya. Agak ngeblur. Ya udah deh. Boleh.
Allahumma sholli wa sallim. Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Ini closingnya. Iya, HR itu. Iya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi berarti ini. Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah. Sabar dan ikhlas ketika tertimpa musibah. Sabar dan ikhlas saat ada musibah itu maksudnya apa? Nggak nyalahin Allah, nggak mempertanyakan kenapa, gitu ya. Paham ya? Terima aja, telan aja gitu. Maka Allah tidak akan meridhoi buat kita sebuah pahala kecuali surga. Gitu. Ketika kita mampu sabar dan ikhlas, ya, setiap kali kita ditimpa musibah oleh Allah, maka tidak ada yang Allah ridhoi untuk kita kecuali surga buat kita. Gitu. Jadi sayang kalau udah kena musibah terus kita nggak sabaran, nah. Udah kena musibah, dosa nggak dihapus, kan gitu. Maka sabar dan ikhlaslah setiap kita tertimpa musibah, itu akan menjadi sarana Allah untuk meridhoi surga buat kita. Itu yang dilihat sama Asiyah sehingga dia mampu bertahan di sisi Fir'aun yang nyebelin. Surga nih, surga nih, surga nih, terus aja begitu. Itu yang dilihat Bilal ketika dia ditimpa dengan batu panas dijemur di padang pasir. Sakit-sakit. Tapi yang Bilal lihat apa? Surga. Ini kalau saya sabar surga terus. Jadi fokusnya ke Allah sehingga dia menenangkan hati dia dan menguatkan. Cukup ya. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke MC kita. Silakan, Bos. Baik, alhamdulillah sudah ini malah kemudian itu ada Monggo silakan. dan posisi dari dulu tanya kita silakan ini kita di batasnya dua ya Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ini antara sama apa ya, ujian. Anak pertama gue sekarang kan kelas 2, terus 10 itu 1 SMA ya? sekolah mau masih jaraknya nggak terlalu jauh. Tiap kali dia berangkat itu wanti-wantinya itu panjang gitu, karena kita nggak mau dia ada jalan gitu. Nah, selama dia sekolah sampai dia pulang, sampai dia sampai rumah itu nggak putusnya kita itu untuk berdoa untuk selamatkan dia gitu. Tapi kalau dia sudah pulang, syukurnya banget ya. Yang diucapkan gue itu selama kita berdoa itu ujian dari Allah
Atau mungkin kita harus bersabar untuk menunggu kebesaran dari Allah. Allah itu anak gue ternyata selamat gitu loh. Iya. Oke, makasih. Nah, ya sama-sama. Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Erna ya atas pertanyaannya. Semoga Erna, sekeluarga, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sebetulnya rasa was-was orang tua ya yang terus selalu mendoakan anaknya ketika away dari dia, gitu kan ya. Rasa was-was tuh itu sebetulnya cara Allah untuk apa sih? Kalau ngelihat keterangan tadi tuh. Iya, ditimbulkan rasa was-was itu ya cara Allah sayang sama kita juga. Cara Allah kan beda kan? Ya, padahal kalau kita mau yakin nih bahwa Allah tuh nggak mungkin zolim sama hambanya dan kita berdoa gitu ya, satu kali aja berdoa pagi-pagi nih begitu mau berangkat nih, si sulung mau berangkat nih, ya Allah lindungin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Zikir pagi sore itu ya. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan kepada anak kita ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, kan artinya itu tuh. Itu kalau kita baca doa itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah nggak mungkin mencelakakan anak kita, dengan keyakinan nih, sekali cukup nggak? Cukup tuh. Tapi kita kan, aduh, jangan sampai nanti abis bel dia ketemu temennya lagi nih. Ntar abis ini kan gitu tuh, was-was tadi tuh. Ketika jumlah dosa kita sudah terlalu banyak, maka Allah akan uji kita dengan menimbulkan rasa sedih, was-was, dan sebagainya. Kita percaya Allah nggak mungkin zolim nih. Doa satu kali dengan keyakinan, udah nak, pernah. Kok masak-masak aja udah. Insya Allah nak, kalau kita yakin sama Allah, Allah itu bagaimana prasangkaan hambanya. Kalau kita yakin aman anak gue pasti nih. Tapi amannya bukan tanpa sebab ya, karena kita udah berdoa, kita udah minta sama Allah. Masih was-was juga, itulah cara Allah menyayangi kita. Rasa was-was enak sepanjang hari sampai dia pulang tuh penghapusan dosa semua tuh isi. Gitu loh. Apalagi ibu, nah aduh kalau ibu yang doa cakep deh. Ya. Cukup deh. Di salah satu waktu ibu pertanyaannya masih jawab itu ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih Pak. Ya, kita tutup ya.